Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Manjada Wajada. Yuk kita ngopi, ngobrol pintar. Hari ini kita akan membahas materi algoritma dan struktur data pada bahasa pemrograman Python. Yang minggu lalu sudah kita bahas bagaimana instalasi Anaconda dan Google Columns. Nah, untuk hari ini apa yang akan kita bahas yaitu bagaimana memahami peraturan penulisan bahasa pemrograman Python dan bagaimana memahami variabel bahasa pemrograman Python. Ini sangat penting. Kenapa? Ini merupakan dasar dari pemrograman atau algoritma. Jadi betapa pentingnya peraturan dan tata cara penulisan agar apa? Di masa-masa mendatang kita dalam membangun program baik yang dari sederhana maupun sampai besar agar dapat memudahkan kita membangun dengan efisien dan efektif. Jadi kita harus mampu memahami baik peraturan penulisan, peraturan di variabel maupun penamaan variabel. Nah, yang pertama itu yang harus kita pahami bagaimana kita tahu, mengerti tentang bagaimana menulis di bahasa pemrograman Python. Yaitu yang pertama, struktur penulisannya dalam bahasa pemrograman Python bersifat case sensitif. Oke. Artinya, bahasa pemrograman Python ini akan membedakan antara huruf kecil dan huruf besar. Walaupun sebuah kata itu terlihat sama. Nah, ini harus kita pahami betul-betul agar apa kita tahu apa yang harus kita buat di dalam bahasa pemrograman. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah case sensitive, yaitu bahasa pemrograman Python membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Kita lihat contoh di bawah ini. Kita lihat ya contohnya ya. Nah, dalam contoh tersebut kita lihat variabel belajar huruf B besar di depannya, sedangkan yang satu lagi belajar dengan huruf kecil. Nah, yang bagaimana yang dikatakan kesensitif ya seperti ini, belajar dengan huruf besar dan satu lagi ada belajar dengan huruf kecil. Nah, Python itu akan membaca walaupun maknanya sama, tetapi dia melihat dua variabel. Yang pertama dengan kata belajar hurufnya besar, dan yang kedua belajar. Nah, ketika kita jalankan nanti akan menghasilkan suatu pesan error, yaitu kata belajar tidak terdefinisikan. Ini kenapa? Dalam bahasa pemrograman apapun, variabel pasti harus dikenalkan dulu agar apa bisa dimengerti oleh bahasa pemrograman. Nah, jadi harus dikenalkan dulu. Nah, kebetulan di atas adalah belajar mempunyai nilai bahasa pemrograman Python. Berarti nilainya bahasa pemrograman Python. Kita mau menampilkan bahasa pemrograman Python itu, tetapi salah. Kenapa? Variabelnya sudah berbeda. Ya, apa bedanya? Yang satu ada huruf besarnya belajar dan yang satu huruf kecil yaitu belajar. Oke, kita praktekkan agar memahami kembali materinya ini tentang case sensitive. Oke, perhatikan. Saya rubah belajarnya jadi pandai. Saya kasih ini pandai. Oke, kita running kan.
huruf di depannya ada huruf besar, dan variabel pandai satu lagi ada huruf P kecil. Jadi dia bersifat Python itu case sensitive. Kita kembali kepada case sensitive. Jadi bagaimana sebuah program ini dapat berjalan, maka variabelnya harus kita rubah dulu. Jadi huruf P-nya harus ditampilkan huruf besar di bawah yang mau kita tampilkan. Oke, saya copy ya, ini ke depan kan. Jadi kita rubah, bisa huruf kecil, bisa, boleh kita coba dulu. Oke, kita running. Nah, artinya case sensitive itu membedakan huruf besar dan huruf kecil. Saya harap pada peraturan penulisan khususnya case sensitive sudah Anda pahami dan bisa Anda praktekkan dengan contoh-contoh yang berbeda. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Penulisan kode pemrograman Python yaitu dengan cara identasi, yaitu menggeser atau menjorokkan beberapa baris penulisan kode program ke arah dalam. Nah, bahasa pemrograman menganggap identasi itu penanda blok. Berarti ada 2 blok. Kalau kita paham ini berarti 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kalau kita jalankan seperti ini contohnya, perhatikan, sejajar antara perulangan variabel belajar ya akan ditampilkan dengan menampilkan 0 sampai dengan 5 kata belajar. Dia akan menampilkan sebanyak 5 kali, dan kemudian apabila dipenuhi kondisinya lebih besar nilai 2, maka dia akan tampil belajar identasi. Nah, ini sangat perlu dipahami apalagi dengan kasus perulangan nanti atau belajar if, dan itu sangat-sangat sensitif ya. Harus betul-betul kita pahami dulu identasinya. Bukan sembarangan kita ngetik-ngetik ya. Kenapa? Kembali kita harus patuh Pak dan tahu cara penggunaan bahasa pemrograman Python. Nah, oke. Nah, kita perhatikan ini, dan bagaimana yang benar itu. Nah, seperti ini. Dia harus, kalau di papan keyboard itu ada bacaan tombol tab, dia di tab sekali aja cukup. Tapi kalau kita menggunakan smartphone, maka dengan Google Colapse kita harus spasi 3 kali. Seperti itu. Nah, oke, kita coba praktekkan, kita pahami ketika kita rubah dulu ini menjadi sama. Saya rubah tadi contohnya A, tadi belajar menjadi variabel A. Kita running dulu. Nah, kita runningkan. Ya, dia akan melakukan perulangan sebanyak 7 kali. Kemudian apabila terpenuhi sama ininya akan tampil identasi. Oke, kita lihat dulu programnya. Ternyata error. Kenapa? Bahasa pemrograman Python itu menganggap ini adalah identasi bloknya. Oke, perlu kita jorokkan dia ke depan. Oke, kita coba kita tambahkan ini biar pemahamannya. Nah, kita buat dulu satu. Kita tutup dulu ya programnya ya, caranya supaya itu makin crash. Kita tes programnya dulu. Nah, variabel A akan melakukan perulangan sebanyak 7 kali. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa 7 tidak ikut? Nah,
Nanti akan belajar tentang struktur datanya di pertemuan-pertemuan. Jadi yang dianggap 7 itu dari 0, indeksnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 0 itu udah dianggap 1. Nah, nanti akan kita pahami di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Nah, selanjutnya bagaimana kalau ada sebuah kondisi if? Jika variabel A lebih besar, ini akan muncul sebuah kata perintah selanjutnya. Oke. Error. Jadi harus ada indentasinya ke depan. Nah, ini dia. Setelah dipenuhinya, ini ya, memahaminya harus hati-hati nih. Ini kalau ini benar, karena identasi saja, kita hanya materi hanya membahas identasi. Tapi nanti ketika lebih advance lagi atau lebih mendalam lagi materinya, perlu Anda pahami lebih dalam lagi antara perulangan dan if. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Dia melakukan perulangan sebanyak 7 kali, kemudian ditampilkannya identasi. Bagaimana? Dalam perulangan ini ada if. Berarti kita harus jorokkan dia ke depan. Berarti di dalam perulangan ya ada kondisi lagi. Apabila nilai 7, nilai 2 lebih besar dari 2, berarti 3, 4 dan seterusnya, dia akan memunculkan data yaitu identasi. Silakan kita buktikan. Seperti ini kan. Nah, berarti di dalam sebuah perulangan akan muncul if. Ketika dimasukkan perintah kondisi if, dia akan muncul jika memenuhi lebih besar 2. Jadi setelah 2 berarti 3 lebih besar 2. Berarti 2 sama dengan ya lebih besar sama dengan 2, berarti 2 ikut. Tapi kalau kita buat lebih besar dari 2, berarti angka 3, yang ketiganya dia akan muncul sampai dengan terakhir. Jadi nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang kondisi ini dan perulangan. Ini perlu memahami materi ini, hanya perlu Anda pahami betul-betul apa identasi tersebut. Oke, setelah dipraktekkan saya cukup pahami, Anda memahaminya dan bisa mempraktekkan contoh-contoh yang lain, maka kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini perhatikan. Selanjutnya bagaimana menulis komentar. Jadi komentar itu sangat perlu untuk membangun sebuah bahasa pemrograman. Kenapa? Komentar itu berfungsi sebagai memberikan keterangan tambahan untuk memberikan catatan-catatan tentang perintah dan fungsi. Perintah tersebut maupun program, sehingga kita sebagai programmer atau programmer yang lain dapat memahami kode pemrogramannya. Jadi komentar ini sangat berguna dan membantu seorang programmer atau programmer lainnya bahwasanya dia menandakan atau memberitahu informasi. Contohnya, kita gunakan hashtag materi kedua, hashtag nama Al-Khawarizmi Rasyid Munte, baru hashtag nama kuliah, mata kuliah, tutur data, baru hashtagnya NPM 20, 30, 14, 11, 20, 16 dan materi. Nah, ini merupakan sebuah komentar dengan ciri-ciri ada hashtag di depannya. Berarti ini mempresentasikan atau memberitahukan bahwasannya komentar ini akan membuat materi kedua, namanya si Al-Khawarizmi, mata kuliahnya struktur data, NPM dan seterusnya. Pak, bagaimana kalau source code kita buat atau skripnya? Boleh, tapi di depannya kita buat. Misalnya skrip ini sangat susah, ya. Jadi atau kita akan pernah program ini besar, kita akan meletakkannya mengasih tanda-tanda agar kita memahami setiap proses. Contohnya seperti ini, print selamat datang di Python, dia ditambahi hashtag di situ untuk menampilkan selamat datang di layar program. Nah, selanjutnya kita tambah for a in range 0 sampai dengan 2, menampilkan data perulangan sebanyak 2 kali. Apa data perulangannya? Yaitu buah apel. Ingat, komentar tidak berpengaruh pada skrip. Dia hanya sebagai pemberitahu, memberikan ini tentang apa dan fungsinya apa.
perlu dipahami. Jadi kalau kita jalankan seperti ini, dia tidak akan muncul kata komentarnya. Oke, kita praktekkan di ini. Nah, sini saya praktekkan adalah hashtagnya penulisan komentar. Berarti kita tahu materi akan menuliskan komentar. Lalu hashtag kedua, hari ini kita belajar tata cara penulisan di bahasa pemrograman Python khususnya. Nah, ada perintah, tampilkanlah hello world ya. Pada ya hello world ya, berarti print hello world dan terus hashtagnya menampilkan sebuah pemrograman hello world. Contohnya kita running dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Dia akan tampil, jadi lihat komentarnya nggak tampil kan? Dalam sebuah bahasa pemrograman, kalau ada komentar itu berfungsi hanya memberitahu, oh ini programnya apa, fungsinya apa. Saya harap Anda telah mempraktekannya dan Anda memahaminya dengan mencontohkan yang lain dengan contoh-contoh lainnya. Oke, kita lanjut dengan materi selanjutnya. Nah, apa sih variabel? Nah, dalam struktur algoritma, yang pertama struktur algoritma, kedua variabel, ketiga tipe data. Khusus hari ini kita belajar apa variabel. Variabel itu diartikan nama simbolis yang mempunyai suatu nilai dan nilai tersebut dapat diubah-ubah. Berarti nilainya bisa A, B, dan seterusnya tergantung apa yang akan kita buat programnya. Dan variabel juga dikatakan penanda yang berfungsi untuk menyimpan suatu nilai. Kenapa? Karena variabel itu menampung apa yang akan kita tampilkan nantinya di dalam sebuah bahasa pemrograman. Nah, dan kemudian nilai tersebut dapat berubah-ubah sepanjang kita menuliskan kode program. Ingat, sepanjang kita menuliskan kode program. Nah, selanjutnya variabel juga mempunyai sebuah nama yang diundangkan sebagai penanda identitas untuk variabelnya. Agar apa? Kita mengetahui, oh ini variabelnya, oh ini nilai variabelnya. Ketika ini salah satu kelebihan bahasa pemrograman Python, kita tak perlu lagi mendeklarasikan variabel seperti kalau Anda sudah pernah belajar di bahasa pemrograman 1 atau di logika dan algoritma yang bersifatnya pemrograman prosedural, itu sangat panjang. Tapi di Python singkat ya. Tinggal kita memahami yang mana variabel, yang mana nilai variabel, nah, dan tipe datanya tinggal panggil jadi. Kenapa bahasa pemrograman itu bisa bersifat, pemrograman Python bersifat OOP, Object Oriented Programming dasarnya. Nah, bisa Pak prosedural, bisa. Kita lihat contohnya di bawah ini. Nah, contoh variabel, nah, ayam. Tadi kata belajar, kata pandai itu merupakan variabel. Ayam. Nah, ada tanda sama dengan di depannya, berarti itu mempunyai nilai atau asesmen. Operator asesmennya. Ayam mempunyai nilai berjenis unggas. Jadi ingat, untuk teks itu pakai tanda kutip ya, tanda kutip 2 atau tanda kutip 1 di awal dan di akhir. Ini contohnya berjenis unggas. Bagaimana kalau variabelnya bernilai angka? Dia tidak perlu kita tambahkan ya titik 2, tanda kutip 2 atau kutip 1. Tinggal buat saja. Inilah keunikan bahasa pemrograman. Kalau di bahasa pemrograman yang lainnya, kita harus menjelaskan dulu tipe data agar apa? Dapat digunakan sesuai dengan tipe datanya. Nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Print ayam. Berarti ayam akan kita tampilkan print angka, berarti kita akan memanggil variabel angka. Print ayam, plus angka, berarti kita akan memanggil hasil dari variabel ayam dan variabel angka.
Kalau dengan sesuai dengan contoh di sini berarti ayam mempunyai nilainya yang ini berjenis unggas. Kemudian variabel angka mempunyai nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan kemudian kita panggil kembali nilai ayam dan nilai angka, maka dia akan memunculkan seperti ini. Jadi perlu Anda pahami bagaimana membuat variabel dan bagaimana melihat nilai variabel dengan ciri-ciri sangat sederhana. Yang pertama, yang pastinya variabel itu di depannya kalau ada nilai berarti dia sama dengan ya, berjenis unggas, angka 1 dan seterusnya. Nah, ciri-ciri yang ini selanjutnya adalah ketika kita mau menampilkan hasil tidak perlu kita kasihkan kata tanda kutip. Nanti kalau kita menghasilkan tanda kutip berarti kita hanya menghasilkan ayamnya, bukan isi nilai dari variabel ayam tersebut. Nanti kita akan demokan. Oke, sampai sini saya harap Anda jelas teorinya, memahaminya. Kita akan praktekkan di sini. Nah, kebetulan ini. Nah, ayam berjenis unggas, nilainya adalah berjenis unggas, harga 10.000. Nah, bagaimana kita mengakses ayam? Perhatikan. Yang pertama, print, saya akan menampilkan ayam. Dan kedua, saya akan menampilkan isi nilai. Dan yang ketiga, saya akan menampilkan nilai 10.000. Dan yang terakhir adalah kita akan menampilkan nilai 10.000 juga dari variabel harga. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita praktekkan, nah ini dia. Perhatikan secara baik-baik. Print ayam, berarti kita akan menampilkan ayamnya, bukan isi variabelnya. Berarti dengan ciri-ciri dia harus ada tanda kutipnya ya. Kalau ada tanda kutip 2 kiri kanan atau satu berarti dia hanya menampilkan saja apa yang ada kata perintah, tampilkanlah. Misalnya print kan, tampilkanlah ayam. Kemudian kita akan menampilkan berbeda dengan menampilkan isi. Berarti kita tidak perlu menambahkan tanda kutip sama sekali. Kenapa? Itu merupakan variabel. Isi variabel ayam adalah berjenis unggas. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan kata 10.000. Ya, walaupun angka dia bisa kita bikin string, tapi tidak bisa melakukan perhitungan ya. Kita tanda kutip, kita buat sampai buka dan penutup 10.000 dan kemudian kita akan menampilkan hasil dari nilai harga. Harga itu merupakan variabel. Perhatikan ini Bapak. Pertama ayam, benar. Dan yang kedua nilai variabelnya berjenis unggas. Kenapa? Ayam adalah variabel. Ada nilainya, ada berjenis unggas. Nah, selanjutnya print 10.000. Nah, ini hanya kata yang akan kita tampilkan, tetapi yang di bawah tetap 10.000 juga. Tapi apa? Harga yang mempunyai nilai 10.000. Jadi kita harus hati-hati dan paham betul pemanggilan nama variabel dan pemanggilan atau menampilkan kata bukan variabel. Saya harap Anda dapat memahaminya dengan contoh-contoh yang lain dan dapat mempraktekannya. Ini adalah materi bagaimana memberi nama variabel dan mengetahui isi nilai variabel dan bagaimana memanggil variabel tersebut. Sudah hanya kita lanjut dengan materi selanjutnya. Nah, tadi adalah definisi variabel. Nah, ada peraturan yang harus kita pegang teguh dalam penamaan variabel agar ketika kita membuat variabel itu tidak mengalami kesulitan dalam mengkoding ke depannya. Nah, yang pertama, nama variabel boleh berupa huruf, angka, dan karakter underscore atau garis bawah. Seperti contohnya apa Pak? Mobilku, itu nama variabelnya. Underscore mobil,
dan underscore mobil dengan dua suku kata digandeng dengan underscore. Itu yang pertama, perlu kita pahami tersebut. Nah, yang kedua, karakter selanjutnya berupa huruf dan koma, garis bawah underscore, bisa angka, bisa. Contohnya underscore mobil 1 dan mobil sport underscore mobil sport 2 A2 AX2. Bisa kita gandeng garis bawah dan angka. Yang ketiga yang sudah kita bahas tadi, dalam pemberian nama variabel bersifat sensitif atau sensitif, di mana penulisan huruf awal variabelnya besar dan kecil akan berpengaruh. Contoh di bawah ini Anda lihat mobil underscore sport, ya di depannya di kata kedua ada S besar, dan mobil sport dua-duanya huruf kecil. Walaupun penulisan sama tapi memiliki dua variabel yang berbeda. Itu yang perlu kita pahami dalam penulisan penamaan variabel pada bahasa pemrograman Python. Nah, selanjutnya yang keempat, penulisan nama variabel tidak dibenarkan menggunakan kata kunci atau keyword yang telah ditetapkan oleh Python. Ya. Kenapa? Akan membuat atau tidak akan codingnya tidak akan berjalan. Nah, yang agak menjadi, kalau kita tinggal di Indonesia gampang, variabelnya tidak mengerti dengan bahasa Inggrisnya. Nah, akan tetapi kalau kita tinggal di Inggris atau di luar negeri, kita samakan persepsi dengan programmer yang lain. Kita harus pandai-pandai, ya. Jangan kita buat udah kata kuncinya. Nah, yang kita buat contohnya apa? ns assert class continue that del else if from global for while written dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Nanti silakan Anda cari di Google, ya, kata kunci keyword di Python yang nggak boleh kita pakai. Ini contoh sedikit. Nah, nanti kita akan praktekkan. Nah, lihat dulu materinya, contoh variabelnya. Ya, mobilku itu variabel pertama sesuai di atas dengan nilainya adalah Pajero. Mudah-mudahan ini jadi mobil mimpi kita masing-masing, dan amin, mudah-mudahan kita mempunyainya, memilikinya di masa-masa mendatang. Print mobilku, baru underscore mobil, ada expander, baru mobilnya, ya, mobil sepas underscore-nya ada Fortuner, kita panggil variabelnya ada mobilnya. Akan tampil Pajero, expander, dan Fortuner. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan di bawah ini, oke, mobilku udah kita buat sesuai. Nah, ya, saya rubah sedikit, baru kita ketikkan hasil dari variabelnya, kan kita tampilkan dan kita runningkan. Ada mobilku underscore mobilku, mobil underscore-nya kita running. Nah, sama. Nah, perhatikan yang ini, yang saya bilang tadi, kalau kita menggunakan kata kunci keyword, dia akan error. Nah, sama dengan 1000, assert dengan assert dengan 1, S dengan hati-hati. Ya, ketika kita panggil dengan variabel tersebut, kita tetap tahu, ya, ini kita tahu bahwa dia akan tampil seperti invalid syntax. Nah, solusinya apa yang harus kita buat? Nah, ini saya kasih tahu. Nah, kita tambahkanlah satu karakter di depannya agar variabel itu jadi variabel. Ya, yang tadi yang kata kunci menjadi variabel. N1 misalnya 1 saya buat, assert 0, lalu asa, dan ini contohnya. Maka ketika kita panggil, dia akan dipakai. Sudah bermakna berbeda, kan? Tidak sama kembali. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah, nah,
Penulisan konstanta di Python, keunikan dari bahasa pemrograman Python tidak mengenal konstanta berbeda dengan bahasa pemrograman yang lainnya yang mengenal konstanta tetap atau tidak berubah. Sehingga programmer Python bersama-sama mempunyai kesepakatan dengan ciri-ciri, yaitu membuat nama variabel dalam huruf kapital atau huruf besar semua, maka menandakan sebuah konstanta. Jadi ketika nanti lihat programmer Python atau script Python, ketika huruf kapital besar semua, itulah bersifat konstanta. Oke, itulah materi tentang bagaimana memahami peraturan penulisan bahasa pemrograman Python, peraturan variabel dan penamaan variabel. Saya harap Anda mampu memahami dan bisa mengimplementasikannya, membuat contohnya, agar ketika nanti materi-materi selanjutnya Anda paham. Jadi tetap semangat dalam belajar, apalagi belajar algoritma dan struktur data di bahasa pemrograman Python, dan tetap semangat selalu melakukan yang hal baik dan belajarlah dari yang hal mudah. Yakin dengan manjada wajada kita pasti bisa. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Terima kasih Anda telah menonton di channel Manjada Wajada. Yuk kita ngopi, ngobrol pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.